Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu dan sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita masih punya kesempatan untuk bertemu meskipun di udara. Walaupun hari ini di hari terakhir 10 Ramadan terakhir ini kita tetap semangat untuk mencari ridha Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya dapat tugas dari panitia untuk menyampaikan beberapa ilmu yang nanti semoga bermanfaat kepada kita semua, dan temanya yaitu renungan usai Ramadan. Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Sebagaimana kita jumpai setiap tahunnya, umat muslim tampak sibuk menyiapkan banyak hal untuk menyambut hari kemenangan. Hari Raya Idul Fitri memang kemenangan bagi umat Islam, bagi umat muslim setelah berjuang 30 hari menjalani puasa, melawan hawa nafsu. Akan tetapi dengan begitu kita juga harus rela melepas kepergian bulan Ramadan yang mulia yang sudah membersamai kita. Idza tamma al-amru ba'da naqsuhu taraqqa zawalan idza qilla tamma. Artinya, jika sesuatu telah sempurna, maka akan tampak kekurangannya. Renungilah yang hilang jika sesuatu telah dikatakan sempurna. Ada banyak hal atau cara kita mengintrospeksi diri setelah kepergian bulan Ramadan. Pertama adalah dengan bersyukur karena kita telah diberi kenikmatan yang besar, yaitu berupa umur yang panjang, kesehatan, sehingga masih bisa bertemu Ramadan tahun ini, bahkan melewatinya sampai selesai 1 bulan hingga tiba hari kemenangan. Jika bersyukur, maka harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan itu dengan bertemu di Ramadan berikutnya. Mungkin ada saudara kita yang dicabut usianya sebelum Ramadan tiba, sehingga tidak bisa berjumpa dengan bulan puasa bulan Ramadan ini. Mungkin juga ada saudara kita yang dicabut usianya di pertengahan Ramadan, sehingga tidak mendapatkan kesempatan berpuasa 1 bulan lamanya ini. Atau ada pula saudara kita yang menjelang Idul Fitri, nyawanya juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa ikut merayakan hari kemenangan ini. Karena itu, kita sampai detik ini masih diberi usia yang panjang, harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu
Allah berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, melalui ayat ini ada pesan penting untuk kita pahami bersama. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih dianugerahi usia panjang, kesehatan, dengan badan kita yang segar, sehat, sehingga bisa berjumpa dan merampungkan 1 bulan Ramadan dengan berpuasa ini, maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut dengan berjumpa di Ramadan berikutnya. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan selalu meningkatkan semangat ketakwaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Ramadan telah berlalu, kemudian semangat ibadah kita tidak sebesar ketika hari Ramadan dulu. 1 bulan selama Ramadan dengan segala ragam ibadah, baik itu yang wajib dan yang sunnah di dalamnya, seharusnya mampu memperkokoh benteng keimanan kita. Ibaratnya sebuah lembaga, bulan Ramadan adalah madrasah yang mendidik umat muslim menjadi pribadi yang tahan banting, pribadi yang memiliki imunitas iman, kebal, dan tak terkalahkan. Para ulama juga menjelaskan bahwa salah satu tanda diterimanya amal ibadah seseorang selama bulan Ramadan adalah ia masih bisa menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan berlalu. Siapa yang melakukan sesuatu amal ibadah dan telah rampung melaksanakannya, maka tanda diterima amal tersebut adalah diiringi dengan amal ibadah yang lain. Sebaliknya, jika amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal tersebut diiringi dengan kemaksiatan. Betapa baik amal ibadah yang dilakukan setelah perbuatan maksiat sehingga menghapus dosa maksiat. Lebih baik lagi jika amal ibadah tersebut diikuti ibadah berikutnya. Jika ditarik dalam konteks ibadah selama bulan Ramadan, bahwa ciri-ciri ibadah selama bulan Ramadan, bahwa ciri-ciri ibadah puasa kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah, kita mampu menjaga konsistensinya setelah Ramadan berlalu. Jangan sampai yang tadinya sering baca Al-Quran, setelah bulan puasa Al-Qurannya ditutup dan baru dibuka lagi di Ramadan tahun depan. Yang tadinya gemar bersedekah kepada saudara, handai tolan, setelah Ramadan sudah malas dilaksanakan. Maka kalau begini bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menerima ibadah puasa bulan Ramadan yang sudah kita rampungkan. Na'udzubillah min dzalik. Selain itu, ciri-ciri ibadah
selama bulan puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ia akan merasakan dampak spiritual dalam dirinya, yaitu dalam wujud ketenangan batin dan kepuasan hati. Artinya, siapa yang memetik buah dari amalnya ketika di dunia, maka itu menunjukkan Allah menerima amal ibadahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesalahan-kesalahan dari saya, kebenaran milik Allah semata. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.